Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lezafira. Saya dari kelas 11 MIPA 4 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia mengalami 5 masa pasang surut, yaitu yang pertama ada masa kerajaan, yang kedua masa penjajahan, yang ketiga masa Orde Lama, yang keempat masa Orde Baru, dan yang kelima ada masa reformasi. Yang pertama ada masa kerajaan. Pada masa kerajaan ini, maritim di Indonesia mengalami kemajuan, khususnya pada dua kerajaan terbesar di Indonesia, yaitu yang pertama Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berkuasa dari abad ke-7 sampai abad 11 Masehi. Kerajaan Sriwijaya menguasai Asia Tenggara, khususnya Selat Sunda dan Selat Malaka. Kerajaan tersebut sangat disegani oleh negara-negara tetangga karena kerajaan itu merupakan kerajaan yang terkuat. Berikut adalah wilayah Kerajaan Sriwijaya dan perairan Selat Malaka yang menggunakan pelabuhan terbesarnya, yaitu Pelabuhan Sriwijaya yang sekarang terletak di sekitar kota Palembang. Setelah Kerajaan Sriwijaya mundur, muncullah Kerajaan Majapahit yang menguasai perairan di Nusantara dan juga sebagai penghasil rempah-rempah dari abad ke-13 sampai ke abad 15 Masehi. Pada masa kolonial setelah Majapahit mundur, sebenarnya ada dua kerajaan Islam lainnya yang berhasil berkuasa pada masa itu, yaitu Kerajaan Aceh dan Kerajaan Demak yang menguasai perairan di Selat Malaka, tetapi tidak berlangsung lama. Yang kedua ada masa penjajahan. Pada masa penjajahan, Nusantara kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang ingin menguasai atau ingin membuat perairan Nusantara tidak berdaya dikuasai oleh kerajaan-kerajaan lokal. Masa ini disebut dengan masa kolonialisme. Berikut adalah masa-masa kolonialisme bangsa-bangsa Eropa. Yang pertama ada Portugis, yang kedua ada Spanyol, yang ketiga ada Kongsi Dagang Belanda atau VOC, dan yang keempat ada pemerintah kolonial Belanda. Mereka saling bergantian untuk menguasai perairan di Nusantara dan terus berlanjut ke masa kolonialisme Jepang. Wilayah perairan Indonesia dijaga ketat dan dikuasai sepenuhnya oleh negara Jepang dan membuat jalur perdagangan Indonesia menjadi lumpuh. Jepang tidak hanya menguasai perairan Indonesia saja, melainkan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang ketiga ada masa Orde Lama. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia kembali bangkit dan kembali menguasai perairan di Nusantara. Deklarasi Juanda menyatukan kembali pulau-pulau di Indonesia di mana wilayah laut adalah sebagai wilayahnya. Yang keempat ada masa Orde Baru. Pada masa itu, wilayah maritim Indonesia mengalami kemunduran. Karena pada masa itu, Indonesia hanya mementingkan wilayah daratannya saja sehingga wilayah lautannya dilupakan. Tetapi ada hal positif juga pada masa itu, yaitu Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Nah, karena itu wilayah Indonesia memiliki perairan yang ada di dalam maupun di luar sesuai dengan hukum internasional. Tetapi Indonesia harus menyediakan jalur-jalur perdagangan internasional di luar. Dan yang terakhir ada masa reformasi. Pada masa reformasi ini, Indonesia ingin bergerak lebih maju yang diawali oleh B.J. Habibie dalam Deklarasi Bunaken yang ingin melestarikan dan kembali melihat laut sebagai objek dan pembangunan. Selanjutnya diikuti oleh Gus Dur dalam Departemen Eksplorasi Laut dibentuk. Selanjutnya ada Megawati dengan dikeluarkannya Seruan Sunda Kelapa yang ingin mengajak menuju kejayaan maritim pada masa kerajaan-kerajaan yang dahulu. Yang keempat ada Susilo Bambang Yudhoyono dalam World Ocean Conference di Manado yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Dan selanjutnya diikuti oleh Jokowi dalam pembangunan maritim dengan 5 pilar utama. 5 pilar utama tersebut isinya yaitu yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, yang kedua menjaga dan mengelola sumber daya laut, yang ketiga pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, yang keempat diplomasi maritim, dan yang kelima membangun kekuatan pertahanan maritim. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tol laut.
Tol laut adalah sistem atau jalur pengangkutan logistik ke lautan Indonesia untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar supaya terciptanya distribusi barang atau jasa sampai ke seluruh pelosok tanah air. Pembangunan tol laut dipersiapkan untuk membuat Indonesia menguasai pelayaran di perairan Indonesia. Saat ini, Indonesia telah dilewati oleh 1 choke point primer dan 3 choke point sekunder. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.